Sampurasun berudak. Kumaha dari Ramang, masih bersama saya Cemon yang tak pernah lelah bikin konten tentang perfilman. Ya, meskipun yang nonton gak seberapa, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Cat yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bergenre action kriminal, mengisahkan salah seorang mbak-mbak tangguh pembunuh bayaran yang mana ia diracuni oleh salah seorang petinggi Yakuza dengan racun yang mematikan yang bisa membunuhnya dalam beberapa jam. Di sisa hidupnya itu, ia berusaha mencari orang yang telah meracuninya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, subscribe bola atuh. Bantu tembusin 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya supaya channel ini bisa cepat monetisasi. Kalau udah, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Gaskeun, serepet. Kisah berfokus kepada seorang mbak-mbak pembunuh bayaran profesional bernama Cat. Cat sendiri sedang ditugaskan membunuh salah seorang petinggi Yakuza di salah satu tempat di Osaka. Cat sendiri ragu untuk menembak targetnya karena petinggi Yakuza itu berada di samping anaknya. Dan jelas, pembunuh bayaran dilarang untuk membunuh target di samping anaknya. Karena pusat komando terus-terusan mendesak, terpaksa Cat pun melanggar peraturan tersebut. I repeat, take the shot. Sepuluh bulan berikutnya di kota Tokyo, Cat masih terus-terusan merasa bersalah soal misinya dulu di Osaka. Lalu, Cat pun menemui bosnya yang bernama Ferrick untuk membahas dirinya yang mau pensiun. Cat beralasan ia sangat ingin hidup normal dan memiliki keluarga seperti mbak-mbak pada umumnya. Nobody knew she'd be there. Karena kebelet pengen nikah, Cat pun main-mainlah ke salah satu bar. Di sana, Cat berkenalan dengan salah satu pria yang bernama Steven. Lalu, Cat pun dihubungi Ferrick dan memberinya misi terakhir sebelum ia pensiun. Seasonal on site. Cat sendiri sudah standby di posisi. Saat Cat akan menembak, tiba-tiba kepalanya keleyengan dan alhasil targetnya pun berhasil melarikan diri. Window is closed. Seasonal, report. The window is closed. Para pasukan Yakuza dikerahkan untuk mencari dan menangkap Cat. Tapi, Cat berhasil lolos dengan mencuri salah satu mobil. Dengan diiringi lagu Jepang, Cat pun memacu mobilnya dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Secara tiba-tiba, kepala Cat keleyengan lagi. Dan alhasil, mobil yang Cat kendarai mengalami kecelakaan dan terbalik. Alhasil, ia pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Cat sudah berada di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Cat mengalami sindrom radiasi akut yang disebabkan dari racun polium 204. Dokter mengatakan kemungkinan sisa hidup Cat hanyalah 1 hari lagi, atau bahkan bisa beberapa jam lagi, dan pihak rumah sakit pun tak bisa melakukan apa-apa. Cat pun sangat frustasi. Lalu Cat teringat dengan Steven, orang yang pernah mengobrol dengannya di bar, dan kemungkinan ialah yang telah meracuninya. Secara diam-diam, Cat keluar dari ruangan tersebut, menyamar dan berhasil mengelabui polisi yang berjaga di luar. Cat juga memaksa dokter untuk mengambilkannya 5 buah suntikan stimulan supaya Cat bisa bertahan 1 jam lebih lama. Lalu Cat pergi ke rumah Steven, orang yang diduga telah meracuninya. What are you trying to do?
Setelah sampai di tempat Stephen, Cat pun memaksanya untuk mengungkap alasannya telah meracuni dirinya. Tapi Stephen mengatakan bahwa ia disuruh oleh orang yang bernama Kazuo Sato. Stephen tidak mengetahui bahwa itu adalah racun yang mematikan. Ia mengira bahwa obat itu sekedar obat bius biasa. Cat lanjut pergi ke markasnya dan menemui Varric. Di sana, ia menceritakan semua hal yang ia alami. Cat juga menanyakan targetnya di misi terakhirnya itu. Varric memberitahu bahwa targetnya itu adalah Kizima, pemimpin tertinggi Yakuza, sekaligus keluarga terbesar di Tokyo. Dan ternyata Kizima adalah kakak dari Kentaro, orang yang telah Cat bunuh di Osaka, yang kemungkinan Kizima berencana untuk membalaskan dendam adiknya. Dan Kazuo Sato adalah pengelola klub Yakuza kelompok Kizima. Mendengar hal itu, Cat pun berencana mencari Kizima untuk mendapatkan obat penawar racunnya, sekaligus menyelesaikan misi terakhirnya itu, dengan cara mendatangi bawahan-bawahannya Kizima terlebih dahulu. Cat lanjut pergi ke markasnya Sato. Ia merangsak masuk dan berhasil bertemu dengan Sato. Cat memaksa Sato agar mau memberitahunya tentang keberadaan Kizima. Karena Sato dan rekannya cukup loyal, Cat pun membunuh beberapa dari mereka supaya ada yang mau buka mulut. Tapi datanglah semua pasukan Yakuza yang ada di sana untuk menyerang Cat. Beruntung, Cat sebelumnya pernah belajar bela diri Chibarusa dari pendekar Omang di Gunung Sebe. Alhasil, Cat pun berhasil membantai para Yakuza itu. I don't know. Hingga ada salah satu pasukan yang tersisa, ia akhirnya buka mulut dan memberitahu orang yang pasti mengetahui keberadaan Kizima, yaitu keponakannya bernama Ani. Cat langsung OTW menemui Ani yang saat itu sedang menyaksikan konser ZKT48. Ani sendiri merupakan anak dari petinggi Yakuza yang pernah Cat bunuh di misi Osaka dulu. Saat melihat Ani, Cat pun nampak masih merasa bersalah tentang misinya dulu di Osaka. Cat berhasil melumpuhkan dua pengawal pribadinya Ani dan berhasil membawa Ani keluar dari tempat konser tersebut. Ani sendiri memiliki sifat yang menyebalkan. Suka mengomel-ngomel, gosip sana-sini, dan terkesan berisik. Cat memintanya untuk menghubungi Kizima. Ani bilang ia tak memiliki nomor Kizima. Tapi jika Ani ada perlu dengan Kizima, ia sering menghubungi Renji, penasihat pribadinya Kizima. Cat langsung menghubungi Renji dan memberitahunya bahwa Ani sedang bersamanya. Cat juga mengancam Renji supaya Kizima mau menemuinya di tengah pasar Murakawa 1 jam lagi. Kalau tidak, dapat dipastikan Ani tak akan selamat. Renji sendiri memilih untuk tidak memberitahu Kizima. Renji justru mengirimkan Shinzo dan anak buahnya untuk membereskan masalah ini dan sekaligus memberinya misi rahasia. Cat membawa Ani ke salah satu toilet dan mengikatnya di sana. Saat Cat tengah mengobati lukanya, Ani nampak kagum dan terkejut melihat banyaknya luka dan darah di tubuh Cat. Cat langsung OTW ke tempat yang sudah dijanjikan. Tak lama kemudian, datanglah orang suruhan Renji menemui Cat. Shinzo menanyakan keberadaan Ani, tapi Cat enggan memberitahunya karena Cat tak melihat Kizima di sana. Sekali lagi, pertempuran Cat versus pasukan Yakuza pun tak terelakkan. Warga di sekitaran tempat tersebut pun pemurincai.
Cat begitu kewalahan melawan banyaknya pasukan Shinjo. Di saat yang bersamaan, Annie berhasil melarikan diri dan mendekati Shinjo. Ternyata misi rahasia yang dikasih Renji itu adalah untuk membunuh Annie, supaya tak ada lagi garis keturunan atau ahli waris keluarga Yakuza. Annie. Saat Shinjo akan membunuh Annie, datanglah Cat yang langsung menembaki Shinjo dan pasukannya sampai tewas. Ketika polisi akan datang, mereka berdua pun pergi dari sana. Karena Annie sudah tidak lagi bisa berguna, Cat pun menyuruhnya untuk pergi dan berhenti mengikutinya. Tapi Annie yang merasa Cat telah menyelamatkannya pun tetap mengikuti Cat. Annie sendiri belum mengetahui jikalau Cat lah yang telah membunuh ayahnya. Annie justru mengira bahwa Kijima lah orang yang membunuh ayahnya dan akan membunuh dirinya juga. Karena luka dari pertempuran ditambah efek dari racun itu yang semakin parah, Cat pun ambruk dan hampir sekarat. Beruntung, Annie langsung menyuntikkan obat suntikan yang Cat bawa. Cat mengatakan bahwa Kijima lah orang yang telah meracuninya dan membuatnya sekarat. Karena Annie berhutang nyawa, Annie pun berniat membantu Cat untuk menemukan Kijima. Annie mengatakan bahwa sekarang mereka harus menemukan Renji untuk mengetahui keberadaan Kijima. Dan cara untuk menemukan Renji adalah mereka harus menemui pacar prianya Renji bernama Jojima. Ya, kalian gak salah dengar kok. Pacar prianya atau pacar sesama jenisnya yang berada di Gria Tawang di puncak menara. Tempat tersebut cuma dijaga 2 security. Mereka berdua pun bekerja sama. Cat berencana mengendap-endap masuk melalui jalur belakang, dan Annie ditugaskan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. It's this fucking cool penthouse top. Fast, okay? Bang, bang, brah, you're dead. Stop. How? By being you, just, louder. あいつに縛られたんだけど、ロープを食いちぎってきた。 Annie berhasil masuk dan bertemu Jojima, sedangkan Cat juga sudah berada di sana. Tanpa diketahui para penjaga, Cat bertanya keberadaan Renji, namun Jojima enggan memberitahunya, hingga pertarungan antar keduanya pun tak terhindarkan. Buset dah, ini si Jojima walaupun tingkahnya gemulai, tapi kuat banget sih cuy. Kayak semacam karakter 3 bencong di game God Hand. Kalau kalian pernah main PS2 pasti gak asing lah dengan sosok tersebut. Walaupun pemeran utama pasti menang, tapi terbukti Cat begitu kewalahan melawan Jojima. Keren sih. Setelah pertarungan selesai, Cat mencari petunjuk-petunjuk di dalam ruangan tersebut yang mungkin bisa mengarahkannya ke Renji. Cat sendiri menemukan beberapa senjata yang disembunyikan di dalam pintu freezer. Sementara itu, Annie berhasil melacak keberadaan Renji dengan smartphone milik Jojima. Lalu mereka berdua pun menghadang mobil Renji di tengah jalanan yang sepi. Cat berhasil membunuh pengawal-pengawal pribadinya Renji. Renji sangat terkejut melihat Annie bersama Cat. Renji pun membahas masalah kekeluargaan, tapi Annie sangat kesal terhadap perkataan Renji. Dan Annie pun berbicara, keluarga mana yang tega membunuh anggota keluarganya demi sebuah jabatan. Lalu, Cat memaksa Renji untuk memberitahunya di mana Kijima berada.
Renji tak tahu pasti di mana keberadaan Kijima, tapi sebelumnya Kijima pernah bilang bahwa ia sedang berada di antara keluarga. Ani yang tahu maksud perkataan Kijima pun langsung pergi ke tempat tersebut dan membiarkan Renji tetap hidup. I know where he is. Lalu Cat menelepon Varric untuk memberitahunya bahwa ia telah berhasil menemukan keberadaan Kijima dan akan menuntaskan misi terakhirnya. Varric pun menanyakan keberadaan Cat supaya ia bisa menolongnya, tapi Cat menolaknya. Karena Cat pasrah akan kematiannya, Cat pun meminta agar Varric menemukan mayatnya di dekat rumah Hotazaka dekat perbukitan, tepat setelah misinya beres. Mereka pun sampai di tempat Kijima, yang mana tempat itu adalah rumah para keluarganya dahulu. Cat meminta Ani untuk pergi supaya ia tak terlibat lebih jauh lagi, karena khawatir masa depannya akan buruk. You'll finish. Okay, look at you. I'm here now. I'm coming with you. No, you're not. Why not? Honey. Go. Because you're a fucking kid. Lalu Cat pun masuk untuk menemui Kijima. Sementara itu, Ani yang sudah tidak memiliki siapa-siapa pun hanya duduk termenung di pinggir jalan. Di dalam, Cat menemui Kijima yang tengah terduduk menatapi kaligrafi bahasa Jepang. Cat pun berbicara, "Puas kau telah meracuni aku." Lalu Kijima pun menjawab, Se, meracuni apa? Aku tak meracunimu. Aku juga tak ada niatan untuk membalas dendam kematian adikku. Sebenarnya ada apa ini? Ayo kita luruskan. Kijima menjelaskan bahwa kematian adiknya itu murni dari kesalahan dirinya. Saat itu, Kijima tak bisa melawan rasa iri dengki terhadap adiknya itu. Sampai saat Renji datang dan menghasut Kijima untuk membunuh Kentaro. Ternyata, Renji selama ini bekerja sama dengan atasan Cat, yaitu Varric, untuk mengambil alih kekuasaan Yakuza dengan cara membunuh para petinggi Yakuza sekaligus menghabisi garis keturunannya. Cat dan Kijima sama-sama dikhianati oleh orang yang mereka percaya, yang mana pada misi terakhir Cat untuk membunuh Kijima itu adalah rencana Renji. Dan soal racun yang ada di dalam tubuh Cat itu juga rencana Renji dan Varric agar tak ada lagi yang bisa menghalanginya setelah para petinggi Yakuza itu tewas. Sementara itu, Ani di luar didatangi oleh Varric. Varric bermaksud untuk menghasut Ani dan memberitahu Ani bahwa Catlah orang yang telah membunuh ayahnya dan memutarbalikkan fakta sekaligus memfitnah Cat di hadapan Ani. Kate? Friends? I didn't know Kate had any stupid friends. Have you ever wondered about... You mean my uncle? What do you mean? She did in Osaka when she first met. Kijima sangatlah menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan. Terutama, ia sangat menyesal karena telah membunuh adiknya dan menelantarkan keponakannya yaitu Ani. Dan sebagai gantinya, Kijima bersedia mati untuk menebus dosa-dosanya. Saat Cat keluar, ia terkejut ternyata Ani sudah bersama Varric. Cat memperingatkan Ani agar ia tak ikut pergi bersama Varric. Tetapi Ani yang sudah termakan omongan Varric pun langsung menembak Cat. Lalu Ani pun pergi bersama Varric. I killed someone for you. Please, just shoot me if you want, but just don't get in that car, Shut the please. fuck up. I have nothing Meet with left. collateral. Saat tengah sekarat, Cat mengingat masa kecilnya dulu, di mana saat kedua orang tuanya meninggal, Cat kecil di bawah Varric. Ia dilatih bertarung dan menembak, dan dibentuk untuk jadi mesin pembunuh. Dan itu terbukti saat masih kecil, Cat sudah diberi misi untuk membunuh.
Ferrick sangatlah halus kepada Cat, sampai Cat tak sadar bahwa selama ini Cat hanyalah diperalat oleh Ferrick. Lalu tiba-tiba datanglah Kizima, yang ternyata Cat tidak membunuhnya. Kizima pun memberikan obat suntikan terakhir milik Cat yang tertinggal. Ketika Annie telah sampai di markasnya Ferrick, ia terkejut melihat Renji yang ada di sana. Annie menyimak obrolan Ferrick dan Renji. Mereka berdua menganggap bahwa Kizima telah mati, dan sekarang mereka berdua yang mengambil alih Yakuza. Mendengar hal tersebut, Annie pun sadar bahwa Renji dan Ferricklah yang telah membunuh ayahnya. I was working it. Fuck you! I moved too quickly, and I'm sorry. Welcome to the Yakuza, Ferrickson. Kembali ke Cat dan Kizima, yang akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk menyelamatkan Annie sekaligus membunuh orang-orang yang telah mengkhianatinya. Ini kenapa ya? Si Cat dari scene awal sampai sekarang ngidam banget sama minuman bum-bum lemon. Sampai saat Kizima mau minum bum-bum lemon pun si Cat kelihatannya ngiler banget sih. Cat beserta Kizima dan pasukan Yakuzanya datang ke markas Ferrick. Mereka merangsak masuk ke bagian atas untuk mencari keberadaan Annie. Ferrick yang mengetahui kedatangan mereka pun mengerahkan semua pasukan untuk melawan Cat dan Kizima. Annie yang sadar kedatangan Cat pun sangat senang dan bahagia. Sementara itu, Annie pun dibawa ke tempat aman bersama Ferrick. Dengan sisa usia yang hanya beberapa menit lagi, Cat pun berjuang menahan rasa sakitnya sekaligus berusaha membantai mereka semua. Sementara itu, Renji disuruh Ferrick untuk membereskan Kizima. Kizima menantang Renji untuk bertarung pedang 1 lawan 1 ala samurai. Dengan sekali tebasan, Kizima berhasil mengalahkan Renji hingga kepalanya putus. Ketika sedang melakukan pertempuran, Cat tertembak di bagian kaki oleh beberapa pasukan yang berjaga di pintu persembunyian Ferrick. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Cat berhasil mengalahkan mereka. Setelah Cat berhasil membantai semua pasukannya Ferrick, ternyata Annie tengah disandra oleh Ferrick. Ketika Cat melihat Annie, ia langsung meminta maaf secara tulus. Ia menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan. Sebagai gantinya, Cat mau melakukan apa saja asalkan Annie bisa memaafkannya. Lalu Ferrick ikutan nimbrung dan terjadilah perdebatan antara Cat dan Ferrick. Ferrick mengaku bahwa tujuannya mengasuh Cat adalah supaya bisa dijadikan alat yang tak bisa menerima perbedaan pendapat dan hanya bisa dikendalikan oleh Ferrick seorang. Mendengar hal itu, Cat pun marah dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya saat itu juga. Dan Cat juga bilang bahwa hidupnya bukanlah milik Ferrick. Lalu mereka berdua pun saling menembak. My life wasn't mine.
Cat yang mengalami banyak luka sekaligus diperparah dengan racunnya pun akhirnya meninggal di pangkuan Annie. Lalu film pun selesai. Jarang-jarang sih ada ending film yang pemeran utamanya mati. Oke sih kalau kalian ada yang bertanya, kok gak ada obat penawar buat racunnya si Cat sih? Saya kira emang gak ada sih ya penawarnya. Karena racun itu merupakan jenis yang terbaru dan paling berbahaya yang pasti belum memiliki penawarnya. Dan jikalau ada, kemungkinan juga si Cat tetap mati karena gak mungkin bisa bertahan dengan begitu banyaknya luka tembak. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Jikalau alur yang saya bawakan terkesan pabelit, saya mohon maaf. Saya berjanji akan terus memperbaiki channel ini sampai layak untuk ditonton. Sekian dari saya, stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.